Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan, nama saya Nur Rafiq. Sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menginstal Linux Ubuntu GNOME 64-bit. Oke. Karena ini cuma sebagai contoh, maka kita menggunakan Oracle VM VirtualBox. Kita buka terlebih dahulu VirtualBox kita. Sudah terbuka. Oke, di sini sudah ada contoh instalasi. Supaya kita mudah membuat dari awal, kita hapus terlebih dahulu. Nah, kemudian kita buat baru. Contoh pembuatan kita, beri nama sesuai yang kita inginkan. Kemudian tipe OS yang kita gunakan yaitu OS Linux. Untuk versinya saya menggunakan Ubuntu 64-bit. Kemudian lanjutkan. Di sini kita mengatur memori RAM yang digunakan. Saya menggunakan 1 GB. Kemudian lanjut. Nah, di sini kita ada pilihan. Kita pilih create a virtual hard disk. Now kita membuat hard disk virtual kita. Kemudian kita pilih VDI VirtualBox Disk Image. Next, dynamical allocated, kita menggunakan dynamic. Nah, kemudian kita buat space hard disk kita. Saya di sini menggunakan 30 GB supaya lebih enak saja, dan kita create. Nah, di sini sudah terbuat nama kita, terus versi yang kita gunakan apa, kemudian kita start. Nah, di sini ada tampilan select startup disk. Kita mencari OS kita, kemudian kita cari search di mana letak OS kita cari terlebih dahulu. Disk OS saya ada di D, Ubuntu. Di sini saya menggunakan Ubuntu GNOME yang 64-bit. Kemudian kita start. Kita tunggu. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Pertama, pemilihan bahasa. Oke, agar lebih gampang membacanya, kita menggunakan bahasa Indonesia. Di sini ada dua pilihan, yaitu coba Ubuntu dan pasang Ubuntu. Karena kita menggunakan VirtualBox, maka kita pasang Ubuntu. Seandainya kita tidak menggunakan VirtualBox, bisa kita coba Ubuntu untuk cara penginstalannya. Oke, kita pasang Ubuntu GNOME. Nah, di sini ada beberapa peringatan. Ini ada saran. Biar tidak lama-lama, kita langsung lanjutkan saja. Nah, di sini ada beberapa pilihan jenis instalasi. Yang pertama, hapus diska dan pasang Ubuntu GNOME. Maksudnya, jika seumpamanya kita memiliki sebuah komputer sudah terinstall, jika mengklik ini maka kita menginstal ulang harddisk
harddisk atau laptop kita. Oke, kita menggunakan sesuatu lain, seumpamanya kita ingin menginstal 1 atau 2 OS, kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini ada dfsda, kemudian kita buat tabel partisi baru. Nah, di sini ada peringatan, kemudian ada baca, silakan baca sendiri jika ingin baca. Jika tidak, kita klik lanjutkan saja. Nah, di sini ada ruang kosong yaitu 32.212 MB. Oke, pertama kita buat terlebih dahulu partisi swabnya. Oke, tadi kita menggunakan 1 GB untuk space memori kita. Nah, berarti kita menggunakan 2 kali memori, yaitu anggap saja 2000. Kita pilih logikal, kemudian kita pindahkan dari sistem bekas standar 4 menjadi ruang swab. Oke, fungsi swab di sini bukan sebagai tempat penyimpanan data kita, tetapi digunakan oleh sistem sebagai memori cadangan jika sistem kehabisan memori. Partisi ini juga digunakan untuk menyimpan image ketika melakukan proses hibernate. Jadi dengan kata lain, jika kita tidak membuat partisi swab, maka fungsi hibernate tidak akan berjalan dengan baik. Oke. Kemudian oke. Klik oke. Nah, partisi swab sudah dipakai, kemudian kita buat partisi rootnya, yaitu bisa kita gunakan semua atau bisa dibagi lagi. Oke. Fungsi kita taruh di utama. Setelah itu kita gunakan mau sistem STM 4, 3, 2 atau yang lain. Oke, di sini saya menggunakan STM 4 karena merupakan partisi di Linux. Oke, kita gunakan tanda slash atau yang bisa disebut dengan tanda root. Kemudian jangan ubah dari utama ke logikal. Mengapa di utama? Karena point root atau istilah lain disebut slash adalah partisi root merupakan partisi tertinggi di Linux, atau mudahnya partisi root hampir sama dengan drive C di Windows. Kemudian klik OK. Oke, partisi sudah kita buat. Kemudian kita lakukan klik pasang sekarang. Nah, di sini ada beberapa pilihan tempat-tempat atau pemilihan waktu. Karena kita berada di Indonesia, maka yang kita gunakan yaitu Jakarta atau WIB. Kita klik lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ini adalah pilihan bentuk keyboard kita. Supaya keyboard kita, karena kita di Indonesia, maka kebanyakan yang digunakan tipe keyboardnya Inggris AS dan Inggris AS. Oke, di sini adalah untuk negaranya, dan di sini adalah daerah-daerah yang digunakan untuk keyboard tertentu. Kita default aja karena kita merupakan negara yang mengimport barang dari luar, maka kita lanjutkan. Oke, di sini ada untuk sebuah kolom nama komputer Anda. Oke, nama Anda kita kasih nama sesuai keinginan Anda. Nama komputer Anda sudah. Nah, di sini apakah Anda ingin menambahkan
eh, sandi. Jika ingin mendambakan saat kita menghidupkan atau merestart ulang komputer kita atau laptop kita, maka yang pertama kali adalah masukkan kata sandi. Oke, kita masukkan kata sandi kita, kemudian masukkan ulang. Kemudian ada beberapa pilihan masuk secara otomatis, memerlukan sandi untuk masuk. Kita tentang bagian memerlukan sandi untuk masuk. Lanjutkan. Nah, di sini sudah melakukan penginstalan. Silakan menunggu jika sabar, dan jika tidak sabar silakan mengambil camilan masing-masing atau membeli kopi di warung sebelah. Di sini saya sebagai meluangkan waktu menunggu penginstalan, saya izin memainkan HP.
masih kembali bersama saya. Oke, ternyata penginstalannya sudah selesai, maka yang kita lakukan yaitu nyalakan ulang. Kita tunggu proses restart atau menghidupkan ulang. Di sini sedang melakukan pengecekan. Oke, kita klik enter tadi supaya sistemnya melakukan perestartan. Oke, kita tunggu proses menghidupkan ini adalah kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada pilih sudah muncul desktop login, kemudian klik. Nah, kita tadi menggunakan password, kemudian kita masukkan password kita, kemudian masuk. Nanti kita bisa login. Oke, kita ubah terlebih dahulu latarnya. Oke, kita ubah. Nah, tidak ada. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum.